wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Putri dengan NIM terakhir 686. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain jaringan yang telah saya buat. Berikut penjelasannya. Pada desain jaringan yang telah dibuat, topologi yang digunakan adalah topologi pohon atau tree topologi. Topologi ini memiliki struktur seperti cabang-cabang pohon, di mana satu switch utama terhubung dengan beberapa switch lainnya, dan masing-masing switch tersebut menghubungkan perangkat-perangkat di bawahnya. Struktur ini dipilih karena memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan. Jika ada perangkat baru yang ingin ditambahkan, kita dapat dengan mudah menghubungkannya ke switch yang sudah ada tanpa harus mengubah struktur jaringan secara keseluruhan. Dari topologi pohon ini adalah kemampuannya untuk mendukung jaringan yang besar dengan tetap terstruktur dan terorganisir. Setiap perangkat pada jaringan ini dapat berkomunikasi dengan perangkat lain melalui switch, yang membuat aliran data menjadi lebih teratur. Topologi ini juga sangat fleksibel sehingga jika jaringan perlu dikembangkan, cukup dengan menambahkan switch atau perangkat tambahan lainnya. Namun, kelemahan dari topologi pohon adalah ketergantungannya pada switch utama. Jika switch utama mengalami masalah, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Selain itu, topologi ini juga memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi sederhana seperti bus atau star, karena memerlukan lebih banyak switch untuk menghubungkan perangkat. Pada desain yang telah saya buat, terdapat satu switch utama yang menjadi pusat koneksi seluruh jaringan. Dari switch utama ini terdapat dua switch cabang, yaitu switch 1 dan switch 2 yang masing-masing terhubung ke dua perangkat komputer, yaitu PC. Struktur ini memungkinkan komunikasi terdistribusi dan memudahkan manajemen jaringan. Switch 0 berfungsi sebagai switch pusat yang menghubungkan server dan switch cabang, yaitu switch 1 dan switch 2. Switch 1 dan switch 2 masing-masing terhubung ke dua PC. Switch 1 menghubungkan PC 0 dan PC 1, sedangkan switch 2 menghubungkan PC 2 dan PC 3. Dia transmisi jaringan ini menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernet dipilih karena mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi, yang sangat penting untuk jaringan lokal yang memerlukan akses cepat antar perangkat, terutama saat mengakses server. Kelebihan kabel Ethernet adalah stabilitas dan kendalanya dalam menyediakan koneksi. Kabel ini juga relatif murah sehingga cocok digunakan dalam jaringan skala kecil hingga menengah. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan jarak, yaitu sekitar 100 meter untuk jenis kabel CAT5E atau CAT6. Jika perangkat berada lebih jauh dari itu, diperlukan tambahan perangkat seperti repeater atau switch agar sinyal tetap kuat. Selain itu, jaringan kabel juga kurang fleksibel karena sulit untuk dipindahkan atau diubah lokasinya. Berbeda dengan jaringan nirkabel yang lebih mudah diatur ulang. Untuk IP address, desain jaringan ini menggunakan bentang kalimat IP privat kelas C, yaitu 192.168.1.x. X itu adalah angka uniknya. Alamat IP ini sangat cocok untuk jaringan lokal karena tidak dapat diakses langsung dari internet, sehingga memberikan keamanan tambahan bagi jaringan internal. Kelebihan dari penggunaan IP address privat kelas C adalah kemudahan pengaturan dan tidak memerlukan alamat IP publik dari penyedia layanan internet atau ISP, sehingga menghemat sumber daya IP publik. Alamat privat ini juga memudahkan dalam manajemen perangkat di jaringan lokal. Namun, kelemahannya adalah keterbatasan akses dari luar jaringan. Jika diperlukan akses dari luar, harus dilakukan pengaturan tambahan melalui NAT atau Network Address Translation. Selain itu, rentang IP kelas C ini hanya menyediakan 254 alamat yang bisa digunakan dalam satu subnet, sehingga kurang cocok untuk jaringan yang sangat besar. Pada desain yang saya buat, saya menggunakan servernya itu 192.168.1.2. Server ini terhubung langsung ke switch 0. Selanjutnya, PC 0-nya saya menggunakan 192.168.1.3. PC ini terhubung ke switch 1. Untuk PC 1, saya menggunakan 192.168.1.4. PC ini terhubung ke switch 1. Untuk PC 2, saya menggunakan 192.168.1.5. PC ini terhubung ke switch 2. Untuk PC 3, saya menggunakan 192.168.1.6. PC ini terhubung ke switch 2. Selain itu, default gateway yang digunakan adalah 192.168.1.1. Default gateway ini memungkinkan perangkat jaringan untuk memiliki akses ke jaringan eksternal jika dihubungkan ke router
atau koneksi internet di masa depan. Secara keseluruhan, desain ini cocok untuk jaringan lokal skala kecil hingga menengah yang memerlukan koneksi stabil, cepat, dan mudah dikelola. Topologi pohon, media transmisi kabel internet, dan penggunaan IP address private kelas C sudah mencakup kebutuhan dasar jaringan dengan cukup efisien dan aman. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.